Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arida Hafiz dengan NIM 1020225553 dari SI 4902. Kali ini saya akan live coding mengenai basis data. Yang pertama itu, saya membuat sebuah database yang telah saya buat di Beaver. Lalu selanjutnya, database itu akan saya buat dua user. Yang pertama itu Arindra dan Hafiz. Di sini saya akan membuat user, create user. Ininya tuh Arindra, terus add, terus local host. Identifikasinya untuk passwordnya sendiri, identifiernya sendiri, saya akan memasukkan dengan password arin123. Lalu setelah itu saya query. Nah, untuk yang kedua, untuk user kedua, saya akan menggunakan create user untuk membuat usernya, yaitu dengan nama Hafiz add tanda kutip localhost identify. Untuk passwordnya sendiri, saya akan menggunakan Hafiz 1. Oke, akan saya login. Oke. Nah, untuk usernya sendiri saya sudah buat, yang berarti saat ini saya akan masuk ke task ketiga, yaitu privilege level table. Nah, di sini tuh saya akan membuat sebuah insert atau membuat grant untuk kedua user tadi. Yang pertama saya akan membuat grant insert, lalu yang kedua saya akan membuat grant select. Nah, untuk sintaksnya sendiri saya akan menulis grant, terus yang pertama itu adalah insert db. Kita akan pakai database db kampus /1020/22/500/153. Terus itu sebelum sesudah insert tuh harusnya memakai on, karena untuk menunjukkan tabel apa yang kita pakai. Lalu di sini juga saya lupa memasukkan titik atau tabel mana yang akan saya select. Nah, jadi grant insert on db kampus 10.20/22/503, yaitu kita memberikan sebuah permission atau akses insert kepada untuk db kampus ini dengan tabel mahasiswa ke. Nah, saya akan memberikan ke Arindra add, kita akan ini lagi, ini local host. Nah, oke. Ini sudah sesuai dengan yang pertama, yaitu user John. Nama depan kita hanya insert saja. Oke. Nah, setelah kita membuat sebuah insert, lalu kita akan melanjutkan ke user do atau hanya select, atau Hafiz untuk hanya select. Yang pertama yaitu grant select on db underscore kampus underscore 10.20/22/500/153. Kita pakai tabel mahasiswa kepada. Untuk usernya sendiri, yaitu saya akan memakai Hafiz, lalu di sininya kita pakai add, terus ini tanda kutip lagi, yaitu local host. Oke, lalu setelah ini kita akan query. Nah, oke. Query sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuka Laragon atau CLI komen ini ya. Kita membuka terminal, lalu setelah terminal kita akan menunggu dulu, lalu kita akan menuliskan mysql titik tanda tengah u, lalu kita pakai ini kita, yaitu Arindra, lalu kita ini p. Nah, setelah ini kita akan memasukkan passwordnya, yaitu arin 123.
Oke, kita udah login ke user Arindra. Nah, di sini kita akan menggunakan database use database yang telah kita buat, yaitu db maaf, kita akan menggunakan use db kampus underscore 10 20 22 500 153. Nah, tekan enter. Nah, database sudah terselect. Nah, setelah database terselect, kita akan menggunakan skenario ini. John berhasil insert data mahasiswa. Nah, untuk tahu kita ini gimana? Nah, kita buat sebuah ini insert itu. Nah, kita pakai ininya apa? Data-datanya apa yang akan kita masukkan, dan insert into mahasiswa. Terus kita datanya itu kita akan memasukkan maaf saya lupa ininya, mahasiswa tuh dia ada NIM, ada nama, terus ada jurusan, angkatan, dan IPK. NIM, nama, jurusan, angkatan, terus IPK. NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. Nah, oke, kita akan mengisi values-nya dengan data-data. Nah, data-datanya sendiri itu kita akan memasukkan, pertama misalkan saya ingin menambahkan NIM, sebelumnya kan kita hanya sampai 157. Nah, berarti kita akan membuat dari data 10, maaf karena ini varchar, jadi kita harus menggunakan tanda kutip 10 20 22 500 158 berarti. Nah, gini kita akan menggunakan titik terus koma. Terusnya untuk namanya sendiri, misalkan kita menggunakan nama, saya ngambil salah satu nama teman saya, yaitu Iqbar misalkan ya, Iqbar. Nah, maaf. Nah, kita Iqbar. Oke, terus kita koma. Jurusannya kita ambil jurusan dia, yaitu sistem informasi. Kita akan mulai tanda kutip lagi, lalu kita angkatannya akan berapa, 225. Karena angkatan itu dia untuk tipe datanya sendiri itu adalah det, jadi kita gak usah tambah tanda kutip lagi. Terus kita untuk IPK-nya sendiri, misalkan Iqbar tuh 3,8 ya, saya kurang tahu berapa, 3,800. Nah, misalnya nih segini nih, udah nih kan. Nah, kita akan ini udah sesuai kan, ini Paul dan sebagainya. Lalu kita akan query dia. Sebentar, saya takut ada kesalahan. 38, oh maaf, ini tuh harusnya 38. Nah, misalkan ya. Nah, di sini kita akan, nah oke dari di sini sudah disebutkan bahwa query-nya itu oke. Artinya apa? Artinya kita memiliki akses untuk user ini menginsert data. Nah, setelah itu kita akan exit, karena kita akan buka terminal lagi. Terminal yang sekarang itu kita akan pakai namanya itu Arindra, Hafiz. Terus ini P. Oke, untuk passwordnya sendiri itu saya ke identify sebagai Hafiz 1. Oke, kita udah login ke Hafiz 1. Lalu kita akan menggunakan use db underscore kampus underscore 10 20 22 500 153. Oke, kita udah pakai database. Nah, oke, database sudah terpakai. Nah, kita akan apa namanya tuh, karena ini grand select, kita hanya akan nge-select doang. Misalkan kita select apa ya, select all not all from misalkan mahasiswa. Oke, di sini sudah tercantum kan
Nah, di sini tuh harusnya kan datanya ada 5, akan tetapi karena kita telah menggunakan user Arindra untuk menambahkan insert data atau insert atau menambahkan data. Jadi di sini tuh ada 6 data. Yang terakhir tuh adalah Iqbar dengan NIM 102022 500 158. Oke. Di sini task ketiga kita atau privilege portable kita sudah uh, kita jalankan. Lalu kita untuk yang keempat itu kita hanya nge-revoke dan nge-grant access hanya untuk nama belakang kita yaitu Hafiz. Nah, oleh karena itu sebelum kita menambahkan data menambahkan grant access, kita harus nge-revoke dulu data dari si Hafiz ini yaitu revoke. Nah, ini kita revoke select on db underscore kampus underscore 10 20 22 500 153 dot titik mahasiswa atau dot mahasiswa. Nah, ini bedanya itu kalau kita nge-revoke itu kita ngambil arti kita bukan pakai to tapi pakai from Arindra salah maaf Hafiz at ini, terus kita tulis dengan nama lokal host. Oke. Ini harusnya sudah dapat dijalankan dan kita nge-revoke. Nah, karena kita sudah nge-revoke, nah kita akan nge-grant akses dia yaitu grant select. Kita select dia tuh dari mulai NIM, maaf seingat saya tuh NIM, terus apa lagi ya, NIM, terus tuh nama dan jurusan NIM, nama terus jurusan. Oke, kita udah gini, terus kita pakai on db underscore kampus underscore 10 20 22 500 153 atau NIM kita. Terus itu kita pakai dot tuh untuk menunjukkan tabel mana yang kita pilih, yaitu kita pakai tabel mahasiswa. Terus tuh kita pakai untuk siapa usernya sendiri saya akan pakai yang Hafiz karena yang telah di revoke atau diganti aksesnya itu yang untuk Hafiz. Kita ganti ininya nasbut lokal host. Oke, ini grant select NIM nama jurusan on db kampus 10 20 22 503 dot mahasiswa satu Hafiz ini lokal host. Nah, kita akan select. Nah, oke, ini sudah terquery. Nah, di sini tuh dia hanya disuruh menampilkan Hafiz tolong melihat IPK. Misalkan kita akan membuat semua pemisalan, kita akan login sebagai ini mysql titik strip u, kita pakai Hafiz terus ini p. Nah, kita pakai Hafiz 1. Oke, kita akan pakai use db underscore kampus 10 20 22 500 153. Kita akan pakai database yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan 2 task yaitu IR ini melihat IPK. Nah, oleh karena itu kita misalkan select IPK from misalkan mahasiswa. Nah, dia memberitahu kalau misalkan si Hafiz atau si user ini tidak memiliki akses mengenai select IPK itu. Tapi kalau bisa kita select, misalkan kita pakai tadi tuh ada NIM, nama, terus jurusan. Nah, di sini terus habis gini kita kasih tahu from mahasiswa. Oke, kita akan nge-query. Maaf, salah ini. Kita akan ke select NIM, nama, jurusan, from mahasiswa. Oke, sesuai di ini kan kita akan lihat NIM nama jurusan, NIM nama jurusan. Nah, ini kan sudah terlihat nih, artinya dapat query karena kita memberi aksesnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, hanya NIM, nama, dan jurusan. Tapi kalau misalnya kita select, misalkan kita pakai all from misalkan mahasiswa, nah dia tidak akan bisa mengakses itu karena kita hanya memberikan akses, dia hanya mengakses 3 kolom dari tabel mahasiswa. Kita akan keluar dari terminal lagi.
Uh, Lalu kita akan mengerjakan karena task ini sudah selesai, kita akan mengerjakan task untuk yang revoke dan audit ini. Nah, kita akan nge-show grants. Kita akan melihat sebentar, mana ya? Kita akan show grants for. Kita akan pakai usernya siapa? Kita akan pakai user pertama dulu, yaitu Hafiz. Arindra dulu. Arindra. Maaf. Kayak gini. Terus kita tag, terus kita gini, kita tulis local host, terus kita gini. Nah, di sini kita akan lihat kita hanya memberikan akses saja kepada kita melihat ada dua akses, yaitu akses user atau user yang ada dan grand insert. Tapi karena di sini itu kita harus mencabut, kita akan revoke dulu, yaitu revoke. Terus kita lihat revoke insert dan insert on db underscore kampus underscore 10 20 22 500 153. Terus dari tabel apa, tabel mahasiswa. Terus from-nya from mana, from Arindra add. Terus kita disini tulis lokal host. Nah, oke, kita akan cabut akses dia. Oke, setelah tercabut dan kita akan cek lagi. Oke, di sini ya hasilnya telah tercabut, artinya sudah bisa, sudah terquery dengan baik. Nah, lalu satu lagi kita akan show trend for Hafiz, maaf, Hafiz at localhost. Kita akan show lagi. Nah, di sini ada dua karena kita belum di revoke. Nah, karena kita akan revoke dulu. Revoke from revoke select, ada name, ada nama, ada jurusan, on db underscore kampus underscore 10 20 22 500 153 mahasiswa from ininya tuh Hafiz, terus terus lokal host dan ini. Oke, kita akan nge-revoke dulu sebentar. Oh, maaf, saya ada revoke select name, nama, jurusan, on db kampus 10 20 500. Syntax outline ininya dua, revoke on. Bentar, mungkin saya harusnya ditambahin ini. Saya db kampus from. Oke, terkali karena saya lupa menambahkan tanda kurung. Nah, kita akan lihat show grant lagi. Nah, di sini tuh setelah terhapus karena kita telah mencabut hak akses dari si Hafiz ini. Oke, kita udah nge-show. Terus kita akan ngecek lagi dari errornya. Kita akan cek di terminal menggunakan user mysql strip view. Terus kita akan ke Arindra, terus ini p, terus kita akan pakai passwordnya itu Arindra 123 maaf, saya lupa, Arin 123. Terus kita cobain insert into misalkan kita name, nama, misalkan kita jurusan kita pakai 3 dulu karena dia gak ada akses. Terus kita values-nya apa, misalkan kita name-nya itu 10 20 terus gini. Terus kita namanya misalkan kita pakai kata cek aja dulu, ininya kita cek koma, terus jurusannya tuh misalkan sys4. Nah, oke, kita ini, terus kita
Sebentar, ini ada yang typo dikit. eh Maaf, mungkin ada salah ini dulu. Saya akan close lagi. Kita pakai MySQL U Arindra, ini passwordnya itu Arindra Arin 123. Kita akan use db kampus udah 2500 153. Nah, tuh ini udah di-deny karena kita sudah menghapus akses dari DB kampus. Lalu kita akan pakai satu lagi, yaitu pakai yang Hafiz. Kita akan mysql.u Hafiz passwordnya itu Hafiz 1. Kita akan pakai use db underscore kampus 10 20 22 500 153. Dan ini akan deny karena kita belum menghapus semua akses dia dari database kita. Karena tasknya sudah selesai, yaitu sampai revoke dan audit, saya akan mungkin saya akan melakukan penutupan. Mungkin dari saya Arindra Hafiz, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.